Hukum itu ada minum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya marilah kita memulai dengan membaca suatu Fatihah. Al-Fatihah. Sebelumnya saya ingin bangkunya dirapikan terlebih dahulu ya. Yang depan, yang belakang disamakan sama yang depan. Lalu sampah-sampah yang ada di pinggir-pinggirnya mau diambil ya kalau ada. Di sini ada yang sudah belajar tadi malam tentang akidah apa? Oh iya. Oh iya ya lupa. Ada yang tahu kisah tentang Nabi Lut? Sudah tahu Sodom? Sudah saya tahu. Itu tahu Sodom itu gimana? Ini mungkin ada sebagian yang belum mengerti ya. Sekarang kita coba melihat video dari kisah keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melakukan penyimpangan besar. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya, bahkan dengan berani menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab dan santun. Namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang. Bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku. Aku bosan sekali mendengar khutbah memecah tentang keimanannya itu. Mereka terus saja mengobrol seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut. Wahai kaumku, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajaran mulia ini. Jadi, engkau kemarin minta upah kepada kami. Ini, ambillah. Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan para musafir. Astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zalim. Wahai kaumku, segera bertobatlah kalian. Kemudian Nabi Lut tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepadanya agar Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti dan benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah. Lakukan segala. mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Maka dengan berusaha hawa nafsu mereka dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, mengapa kaumku dengan mudah melakukan itu? Di manakah siap mereka? Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10. Nabi Lut, kecuali istrinya yang durhaka. Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya, wahai Lut. Kami tahu engkau ada di dalam. Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh, tidak. Ini apa yang terjadi? Yuk. Sedang mendatangnya, para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah sebegitu sudah bukan? Pada malam itu juga Nabi Lut beserta anak-anak dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Suara apa ini? Akhirnya azab yang mereka dulu tunggu datang, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami uji mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kegigihan. Jadi itu tadi kisah dari Nabi Lut alaihissalam dengan kaum Sodom. Tadi siapa saja yang mendurhakai Nabi Lut? Istrinya kaum Sodom. Itu dalil Nabi dan Isa. Yang pertama adalah Al-Quran Al-Anbiya. Bisa dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan atainahu hukman wa ilman. Dan kepadamu bisa dibaca yang lain. Bisa. Ya. Yuk, monggo free dalam oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa? Kaum Sodom. Nah, biasanya para nabi kalau berdakwah kepada kaumnya kan mengajak kepada menyembah kepada Allah ya, akidah. Tapi Nabi Lut ini beda. Nabi Lut ini lebih meluruskan perbuatan dari kaum Sodom, yaitu apa tadi? Perbuatan yang kejahatan kaum Sodom. Ya. Saat Nabi Lut berdakwah tadi, reaksi kaum Sodom bagaimana? Tetap membangkang ya. Menyepelekan. Oke, selanjutnya yaitu pesan moral dan hikmah dari kisah Nabi Lut. Yang pertama, bisa dibaca? Yang pertama? Bisa. Sofia. Bisa nggak? Masuk. Bukan. Jadi kemudian Nabi Lut saat berdakwah kepada kaum
Wailah. Sebenarnya yang taat sama Nabi Lut itu hanya dua orang, tapi gak disatukan kan. Dua orang itu anaknya. Kan Nabi Lut di dalam rumah itu tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Nah, Nabi Lut itu mempunyai dua orang anak perempuan kalau nggak salah. Nah, dua orang perempuan ini yang sangat berbakti dan taat pada Nabi Lut. Nah, kalau istrinya tadi kan berdusta ya. Jadi nanti yang diselamatkan itu hanya Nabi Lut dan dua orang anaknya tadi. Yang pertama, perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam ini merupakan fahisya seksual kaum Sodom tersebut. Yang pertama yaitu kaum yang bodoh. Yang kedua, kaum yang melampaui batas ketuparan. Dan yang ketiga, kaum yang melampaui batas aturan Allah. Yang selanjutnya itu mungkar. Perbuatan dari kaum Sodom ini termasuk ditolak keras, tidak bisa diterima norma agama dan etika atau hukum. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kaum Sodom meminta kepada Nabi untuk mendatangkan azab kami. Itu termasuk salah satu perbuatan yang mungkar. Hal selanjutnya itu melanggar hak asasi manusia. Perilaku kaum Nabi Lut atau kaum Sodom ini jelas melanggar hak asasi manusia karena melawan nurani dan fitrah kemanusiaan yang benar dan lurus, mematikan proses reproduktif melalui pernikahan dan bidadari. Selanjutnya hujan batu saat sesudah Nabi Lut meninggalkan kota tersebut, Allah menurunkan azab berupa hujan batu dan selanjutnya membalikkan mereka sehingga tanah menjadi atap dan atap menjadi tanah. Jadi dibalikkan rata seperti tanah jadi seperti tanah. Selanjutnya itu menunjukkan hujan sangat dahsyat dan lebat dan hebat. Selanjutnya menurunkan suara keras yang sangat menggelegar seperti kayak mungkin duduk-duduk gitu. Bisa dibaca?
keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped